Apa was hilang ingatan? Ngamuk soal dana haji sekarang bilang gak paham. Ditulis oleh Anto Cahaya di siwak.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Dana haji dipelintir kemana-mana oleh banyak tokoh di luar pemerintahan, membuat masyarakat resah dan kebingungan. Tak sedikit calon jemaah haji yang tarik uangnya akibat hoaks yang disebarkan. Malah ada kejadian habis ditarik dan disimpan di rumah jadi hilang. Memang biadab benar tokoh atau orang-orang yang sengaja bikin kacau keadaan. Dan salah satunya UAS. Yang menarik, ia sebelumnya sempat melontarkan sindiran kepada pemerintah terkait batalnya keberangkatan haji pada tahun 2021 ini. Ia menyindir soal pertanggungjawaban atas dana haji yang sebelumnya ia katakan untuk membangun infrastruktur. Terkait itu, UAS pun memberikan penjelasan usai dirinya bersilaturahmi dengan Gubernur Sumatera Utara, Edi Rahmayadi, di Kota Medan, Sumatera Utara, pada Rabu sore 9 Juni 2021. Saya tidak paham masalah itu, kata UAS. Selain itu, ia mengaku dirinya lebih memilih untuk tidak memberikan komentar, sebab ia mengakui kapasitasnya hanya sebagai penceramah. Saya khawatir saya ditanya di akhirat. Di dalam Al-Quran dikatakan bicaralah yang kamu punya ilmu saja. Sebutnya seperti dilansir dari FIFA. Sebelumnya beredar video UAS di media sosial yang membicarakan soal dana haji. Video itu kembali viral di tengah situasi tanah air yang cukup panas lantaran calon jamaah. Coba perhatikan saja, yang bersangkutan bilang gak paham setelah apa yang sebelumnya ucapannya ngamuk dan beredar videonya di lini masa. Dan dengan sangat semangat di-share oleh pemujanya yang rata-rata memiliki perasaan dan jenis kebencian yang sama. Sekarang dengan entengnya bilang gak paham setelah kekacauan yang ditimbulkan. Katanya bukan kapasitas saya. Saya khawatir ditanya di akhirat oleh Allah SWT. Apa ini sama saja sudah indikasi hilang ingatan atau apa? Selalu berlindung di balik kata Allah SWT. Jadi video ngamuk-ngamuk yang berwajah dirinya itu kloningan UAS atau setan yang menyerupai dirinya? Untuk mengingatnya, saya coba tampilkan kata per kata dari yang bersangkutan. Duit nggak ada, dipakai dana haji. Umat Islam ribut, umat Islam mengamuk, ujar UAS dalam video tersebut. Kami bayar haji untuk berangkat haji, bukan duit kami dipakai untuk bangun jalan, investasi, sambung UAS. Lanjutnya, UAS mengatakan jika umat Islam sudah mengamuk, maka para penguasa baru akan berhenti. Namun jika sebaliknya, kaum muslim tetap diam, maka dana haji akan tetap dipakai. Karena itu, UAS mengingatkan para petinggi di tanah air bahwa kelak semua perbuatan mereka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Kuasa. Dan lanjutnya lagi masih ngomel-ngomel mirip emak yang suaminya telat ngasih uang belanja, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, kalian akan dituntut di hadapan Allah SWT, ujar UAS. Masih lanjut, silakan jadi gubernur, silakan jadi wali kota, silakan jadi presiden. Jabatan kalian hanya 2 periode, tapi hisab kalian di akhirat kekal selama-lamanya, tugasnya. Lalu setelah dikonfirmasi bilang gak paham, apakah kalau sudah menjadi seorang ustadz terkenal, lantas bebas bicara apa saja dan bebas mempertanggungjawabkan di akhirat? Semacam dapat dispensasi begitu, tak turut dihisap. Ini sama saja habis kentut bunyinya kencang, menimbulkan bau tak sedap, menimbulkan gaduh di seluruh ruangan, giliran ditanya bilang, gak paham. Buset dah, dipikirnya orang-orang di sekitar tuli dan buta semua. Adapun Kepala Staf Kepresidenan atau KSP Jenderal TNI Purnawirawan Muldoko dengan tegas membantah adanya informasi dana calon haji Indonesia yang telah dipakai oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Tidak ada seperti itu. Isu itu menyesatkan, kata Muldoko di Mataram, NTB. Ditegaskan oleh Muldoko bahwa saat ini setoran dana haji yang dikelola oleh pemerintah masih tersimpan aman. Namun pemberangkatan belum bisa dilakukan karena secara global masih dalam situasi pandemi COVID-19. Saya sudah berbicara dengan Pak Anggito, Kepala Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji, bahwa uangnya aman, kata dia. Tidak bisa dipaksakan untuk berangkatkan calon haji ke tanah air karena faktor keselamatan yang menjadi pertimbangan utama. Semua negara juga menghadapi masalah yang sama, atau bukan hanya Indonesia, ucap mantan Panglima TNI itu.
Menurut Muldoko, kebijakan pemberangkatan jamaah calon haji sangat berkaitan dengan kebijakan pemerintah Arab Saudi. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tidak mungkin menerbitkan kebijakan yang akan merugikan kepentingan dan negara, terutama bertujuan menghalang-halangi rakyatnya menunaikan ibadah haji. Jadi tidak benar ada dana calon haji yang dipakai untuk ini. Kalau ada isu macam-macam, itu menyesatkan, kata Muldoko. Memang sungguh merepotkan menghadapi otak-atrun itu. Bagi yang waras harus sabar, tapi tidak boleh kalah. Bisa hancur negara ini jika mereka menguasai semua lini. Trun Katrun. Demikian, salam. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa. Tahun ini Hambalang sudah berusia 17 tahun. Demokrat gak mau rayain gitu? Ditulis oleh Manuel di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Tahun ini Hambalang sudah berusia 17 tahun. Proyek yang dimulai dari tahun 2004 ini sudah lewat dari masa remaja dan masuk ke fase pemuda. Kata orang-orang, usia 17 tahun ini adalah usia yang sangat baik dalam kedewasaan. Sudah mulai dewasa. Kalau lelaki usia 17 tahun sudah puber, melewati masa pencarian jati diri. Jati diri sudah mulai terbentuk. Jakun sudah muncul, dada melebar dan suara jadi ngebas. Sedangkan perempuan juga sudah dewasa dengan berbagai gejala fisik yang berbeda. Hambalang sekarang sudah berusia 17 tahun. Sudah siap digarap sebenarnya. Kalau proyek ini jadi pada tahun-tahun yang ditentukan, yakni tahun 2012, bulan Desember tanggal 31, seharusnya hari ini mereka sudah 9 tahun. Tidak bisa dibayangkan betapa banyak atlet yang bisa dibentuk dari sana. Mungkin saja Hambalang jika selesai rampung di tahun 2012, timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Dunia. Karena latihan-latihan yang ada, tapi apa daya, karena hasrat kekuasaan beberapa orang, proyek ini hanya berakhir jadi candi. Candi dengan rumput-rumput yang tidak dipotong. Biaya ratusan miliar bahkan triliunan sudah diinvestasikan kepada olahraga. Tapi pada akhirnya apa yang terjadi? Proyek ini berhenti. Cat belum selesai, masih ada struktur-struktur besi yang menganga, tidak tertutup beton, kemudian berkarat. Karatan sesuai dengan nama partainya, Partai Berkarat. Proyek Hambalang sudah direncanakan 17 tahun silam oleh era tukang prihatin. Mega proyek prestisius yang sempat memberikan harapan besar kepada para atlet dan para calon atlet. Namun akhirnya ternyata hanya harapan palsu karena ulah koruptif dari beberapa orang yang ada di lingkaran kekuasaan. Seharusnya tukang prihatin, gubernur gagal dan adiknya menjadi trio cowok yang bisa merayakan atau setidaknya melakukan rekoleksi atau reuni para pemangku proyek Hambalang ini. Mengingat dan merayakan bahwa proyek itu membawa keuntungan besar bagi mereka. Keuntungan apa? Keuntungan buat Joko Widodo. Kok bisa? Sebenarnya mega proyek Hambalang ini adalah kegagalan besar buat penguasa saat itu yang membuatnya nyangkut dan menyurutkan elektabilitas Partai Demo di seantero Nusantara. Orang jadi tidak percaya lagi. Maka ini untungnya buat Presiden Joko Widodo. Kenapa saya katakan untung? Karena di era Jokowi lah Hambalang bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-17. Proyek yang tidak serius dikelola oleh KPK dari masih ada novel Baswedan sampai saat ini novel kabur. Seharusnya KPK selain usut kasus Anies terkait korupsi tanah haram jadah, KPK juga usut buka lagi proyek Hambalang. Karena makin lama bisa makin kadaluarsa. Kalau proyek triliunan gagal bangun itu kadaluarsa dalam waktu sekitar 20 tahun, maka kasus itu otomatis bisa ditutup. Mau bagaimanapun juga KPK harus bergerak agar Hambalang tidak bisa merayakan ulang tahunnya yang ke-18 dan seterusnya. Mari kita simak kronologisnya. Tahun 2004 dilaksanakan pembayaran kepada para penggarap lahan di lokasi tersebut. Sudah dibangun masjid, asrama, lapangan sepak bola, dan satu lagi yang paling penting, pagar. Tahun 2004 hingga 2009 proyek ini mandek karena pengurusan sertifikat tanah Hambalang yang nyangkut 5 tahun. Laksana proyek tetap makan gaji selama 5 tahun itu. Kemudian di tengah-tengah itu tahun 2004 ada studi geologi oleh konsultan pekerjaan di Hambalang. Tahun 2006 dianggarkan pembuatan maket dan master plan. Dari rencana awalnya yakni pusat peningkatan olahraga jadi pusat atlet nasional dan elit. Mantap. Tahun 2007 ada perubahan nama yang tentu punya proyek juga.
Dari Pusat Pendidikan Pelatihan Olahraga Nasional menjadi Pusat Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga Nasional. Asik banget. Ganti nama kan butuh biaya ya. Tahun 2009 mereka pun mengajukan anggaran pembangunan dan dapat alokasi sebesar 1,25 miliar. Dan tahun 2019 ada hak sertifikat pakai nomor 60 atas nama Kemenpora dengan luas tanah 312.448 meter persegi. Dan pada 30 Desember 2010 keluar izin membangun. Lalu pada tahun 2010 juga ada perubahan lagi, yakni penambahan fasilitas sarana dan prasarana antara lain bangunan Science Sport, asrama atlet senior dan lain-lain sebesar 1,75 triliun rupiah. Belum berhenti, anggaran total yang dari tahun 2009 hingga 2010 sudah keluar 675 miliar rupiah. Mantap! Tahun 2012 pekerjaan seharusnya selesai di akhir tahun ini dan penerima siswa baru di tahun 2013 hingga 2014. Tapi apa yang terjadi? Gak jadi apa-apa tuh. Kalau lihat ini, saya sih jijik dan enak ya merayakan Sweet 17 Hambalang di tahun 2021 dengan kejijikan. Begitulah geli-geli. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.